Ungkapan tak kenal maka tak sayang sudah tidak asing di telinga kita. Banyak orang yang mengaku telah mengenal Allah, tetapi mereka tidak dapat merasakan bahwa Allah selalu beserta dengan dirinya. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, apapun yang ia pandang dan apapun yang ia ingat, hanya wajah kekasihnya. Sebagaimana firman-Nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sekilas membahas persoalan bagaimana mengenal Allah bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, untuk apa hal yang demikian itu dibahas? Bukankah kita semua telah mengetahui dan mengenal pencipta kita? Bukankah kita telah mengakui itu semuanya? Mengenal Allah bukanlah sebatas kita menyebut dan mengulang nama-nama kebesarannya, baik itu di masjid, di majlis zikir, ataupun di majlis ilmu, atau mengenalnya ketika seorang guru berceramah tentang Allah, karena apa yang disebutkan atau apa yang diungkapkan hanya baru sebatas asma-asmanya. Buktinya, banyak yang mengaku mengenal Allah, tetapi mereka selalu bermaksiat kepadanya siang dan malam. Lalu apa manfaat kita mengenal Allah kalau keadaannya seperti tersebut? Dan apa artinya kita mengenal Allah sementara kita melanggar perintah dan larangannya? Bagian yang paling penting dalam mengenal Allah datangnya dari perbuatan. Ya, perbuatan kita. Bagi yang mempelajari dan meneliti serta memahami siapa dirinya sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan, kepandaian, dan mencintai ciptaannya. Sifat-sifat manusia bukan hanya menjadi gambaran daripada sifat-sifat Allah, tetapi juga beragam adanya jiwa manusia, membawa keinsafan kepada pengertian adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa keduanya, yaitu Allah dan Ruh, adalah gaib, tidak terpisah, tidak terbilang, tidak berupa dan tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berukuran. Demikianlah antara lain untaian hikmah daripada kitab Kimyatus Sya'adah karya Imam Al-Ghazali. Karena diri kita yang sebenarnya bukanlah pikiran, tetapi ruh, dan hakikat ruh adalah diri yang telah mengenal Tuhannya sejak azali, yang bersumpah tatkala Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan sekalian ruh menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa yang bersumpah tersebut bukanlah mulut kita yang mengucapkannya, tetapi diri ruh kita, yaitu diri sejati kita yang sebenarnya. Bukan dua, apalagi tiga, tetapi memahami keesaan ilahi. Seperti pada saat kita bermimpi, kita melihat diri kita sendiri dan yang melihat juga diri kita. Agama-agama samawi dan para ulama akhlak, mereka sangat menekankan masalah perenungan dan pengenalan diri ini. Karena selama manusia tidak mengenal dirinya dan mengetahui potensi serta kemampuannya, baik itu secara fisik maupun secara mental, maka dia tidak akan mengetahui kedudukan dirinya yang sebenarnya di alam semesta ini. Tanpa pengenalan diri, manusia tidak akan mengetahui mengapa dia diciptakan. Oleh karena itu, dia juga tidak akan dapat
nalar kepribadian dan nilai-nilainya. Manusia mendapat kesukaran dalam menerima gambaran tersebut. Tetapi kesukaran-kesukaran itu sebenarnya dirasakan oleh pikiran kita setiap waktunya. Seperti perasaan marah, sakit, gembira, dan bahkan cinta. Hal ini merupakan paham pikiran dan tidak dapat diketahui oleh otak. Karena disebabkan oleh sifat terbatas daripada otak. Karena dia alat baharu. Dan alat baharu ini tidak akan mengenal kepada yang qadim. Seperti halnya, telinga tidak dapat mengenal warna, mata tidak dapat mengenal suara, dan begitu pula dalam mengartikan kenyataan pokok, yakni Tuhan dan Ruh. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Dan menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada setiap diri manusia daripada urat lehernya sendiri. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Dan jalan terbaik dan termudah adalah melalui fitrah diri, yaitu mengenal Tuhan melalui hati. Sebagaimana kata Rasul, qalbu mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu istananya Allah. Melalui fitrah inilah kita kembali kepada diri kita. Ia tidak lagi memerlukan argumentasi rasional atau observasi empirik untuk dapat menemukan Tuhannya. Dan dengan melalui jalan hati ini, kita akan sampai kepada Tuhan semesta alam. Saudaraku, sang sejati. Konsep tentang Tuhan merupakan sebuah konsep yang dapat dipahami dengan mudah oleh setiap manusia. Bahkan oleh mereka yang mengingkari wujud Tuhan sekalipun. Konsep ini terdapat dalam benak mereka sendiri. Lantaran semuanya tahu bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh entitas dan eksistensi. Dia Maha Kuasa untuk melakukan seluruh perbuatan. Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha melihat, Maha mendengar, Maha hidup, dan seterusnya. Kendati mereka tidak menerima konsep ilmu ketuhanan seperti ini. Hal ini merupakan konsep yang paling umum. Namun mengenal hakikat dan esensi zat Tuhan mustahil bagi manusia. Karena zat Tuhan adalah nirbatas tanpa ujung. Seperti ruang kosong yang ada di hadapan kita. Siapa yang tahu ujungnya? Di samping itu juga, karena zat dan tipologi manusia terbatas, sehingga tidak akan mungkin baginya untuk memahami hakikat Tuhan yang tidak terbatas. La yuhituna bihi ilman. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Surat Toha ayat 110. Boleh jadi, atas dalil ini, Al-Quran memperkenalkan Tuhan dan menjelaskan sifat-sifat jamal dan jalalnya, seperti Maha Kaya, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Penyayang, dan Pencipta segalanya. Dari sini, kita dapat membina interaksi dengan benda-benda di luar dari diri kita dan memperoleh pengetahuan. Sementara tidak ada yang semisal dan serupa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Laisa kamitslihi syai'un. Meskipun hakikat zat tidak dapat dikenal secara sempurna, akan tetapi kita melalui banyak jalan dapat memperoleh keyakinan terhadap wujud Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, pada lubuk hati kita yang paling dalam, yang selama ini terpendam dalam pengenalan, kecenderungan, dan kecintaan kepada Tuhan. Di dalam diri kita, senantiasa terdapat poin nurani dan satu daya magnetis yang kuat, yang merajut hubungan dengan dunia metafisika, dan merupakan sedekat-dekatnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.